apa kabar? Mbak Maisha Ulia, RZGRLD, selamat sore, dan lain-lainnya. Ami, DTB, ada Alfi, ada Nasya Gaming, ada Nabila, dan lain-lainnya. Diva, halo. Assalamualaikum, selamat sore. Hai juga Kak Alfi, hai Ami. Oke, aku sekarang tanpa persiapan sebetulnya mau nge-live. Intinya adalah sebetulnya kadang-kadang tuh suka bingung urutan cara kita untuk daily makeup tuh gimana sih gitu ya. Hai juga spelling who, gimana, sehat terus juga. Waalaikumsalam dan selamat sore juga ya semuanya. Oke, jadi gini, kadang-kadang kita suka bingung nih urutannya apa sih, mulai pagi-pagi mulai dari cuci muka sampai mau pakai make up gitu gimana ya. Jadi terima kasih Ami. Nah, jadi sebetulnya sore ini saya mau ngejelasin gimana caranya mulai kita cuci muka sampai akhirnya nanti kita pakai make up. Apa sih daily routine yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan kulit itu? Make it simple banget sebetulnya. Jadi yang paling utama adalah tentunya kalau misalnya kita habis beraktivitas, jangan lupa kalau memang diperlukan memakai makeup remover kalau memang kita bermakeup. Tapi saat ini saya rasanya karena hari Selasa ini saya tidak ada keluar, saya juga tidak praktek, jadi tidak pakai makeup sama sekali. Jadi cuci muka saja sudah cukup. Jadi yang paling utama adalah kita harus cuci muka nih, harus face cleanser. Memakai apa? Pakai sabun aja cukup. Sabunnya sabun yang apa? Tentunya sabunnya yang disesuaikan dengan jenis kulit. Kemudian pastikan pH-nya. Setidaknya kita pakai pH sabun pencuci wajah itu ya sekitar 5,5 lah ya pH-nya. Jadi rasanya begitu habis dicuci, mukanya nggak akan langsung kerasa kering atau ketarik. Tapi setelah dicuci mukanya tetap rasanya licin. Nah, kemudian setelah cuci muka mau pakai apa nih? Setelah cuci muka biasanya, ini jadi cuci muka mah wajib ya. Itu mah pokoknya wajib kalau kata orang Sunda. Setelah cuci muka, kita lanjutkan dengan pemakaian toner. Tetapi untuk yang kedua ini, toner itu opsional. Toner itu tidak sesuatu yang mesti dilakukan setiap orang. Karena kalau toner itu, apa manfaatnya? Sebenarnya toner itu yang pertama memberikan kesegaran juga setelah kita cuci muka. Tetapi selain kesegaran, yang lainnya adalah bisa kalau kandungan tonernya itu misalnya mengandung bahan aktif tertentu yang fungsinya adalah mereduksi jumlah minyak, itu juga bisa. Misalnya mengandung witch hazel gitu ya, dia akan mereduksi jumlah minyak. Atau toner juga mengangkat lebih bersih. Kadang-kadang di dalam toner itu ada yang fungsinya exfoliating ringan, contohnya diberikan AHA atau BHA. Tapi intinya pakai toner tuh tidak wajib-wajib banget sih, tapi kalau mau pakai boleh. Setelah pakai toner, pakai apa? Tadi saya cuma cuci muka, setelah itu saya tidak pakai toner karena saya memang tidak suka step yang kebanyakan. Nah, lanjutannya apa? Lanjutannya biasanya boleh pakai serum. Tapi saat-saat ini sering banget mungkin teman-teman semua suka lihat ada yang namanya essence. Teman-teman semua mungkin tahu nih ada essence. Apa sih bedanya essence sama serum? Sebenarnya essence sama serum itu kadangkala kandungannya kalau kita lihat komposisinya sama. Kandungannya sama, ada bahan aktif tertentu yang fungsinya untuk menutrisi kulit. Tetapi kalau namanya essence biasanya dia jauh lebih light, lebih encer dibandingkan serum. Contohnya di sini saya setelah cuci muka, saya akan pakai di sini essence yang saya pakai. Ini essence merek tertentu, saya coba taruh di tangan, kemudian saya akan pakai ke wajah. Saya akan pakai ke wajah. Contoh ya, ini saya pakai biasanya setelah cuci muka saya akan pakai essence. Essence yang saya pakai karena kulit saya terlalu kering, saya memakai essence yang berisi hyaluronic acid. Nah, dan khas sekali untuk essence, dia itu sangat light, sangat ringan. Jadi setelah dipakai dalam hitungan beberapa, rasanya sih cuma hitungan detik ya, artinya mungkin sekitar 30 detik aja rasanya udah kering. Kulit saya sudah kering saat ini, dan kering tapi ya tetap
tetap soft, tetap lembab, tapi intinya tidak memberikan berminyak dengan penggunaan essence. Jadi essence itu bedanya dengan serum, essence memiliki teksturnya itu lebih light, lebih ringan, tidak sekental serum. Nah, kalau pagi ini sebenarnya hari ini gara-gara saya kenapa kok ribet banget mau pakai kosmetiknya agak lengkap sampai ke sunscreen, karena saya mau olahraga keluar kena matahari sore. Selanjutnya saya akan memakai serum. Serum yang saya pakai di sini. Nah, beda komposisinya, serum itu lebih kental dibandingkan essence tadi. Yang serum saya pakai di sini dia mengandung vitamin C. Sorry, sekalian saya deketin kamera karena sekalian buat ngaca. Oke, ini di sini serum yang saya pakai serum yang mengandung vitamin C, E. Nah, setelah saya pakai serum, itu rasanya di kulit akan lebih lembab dibandingkan saya tidak memakai dibandingkan saya hanya memakai essence. Jadi sebetulnya perbedaannya adalah vehikulum pembawanya yang untuk serum tuh lebih kental gitu ya. Tapi ini juga nggak wajib. Jadi kalau di urutan yang harus wajib adalah facial cleanser, itu yang harus kita lakukan, membersihkan kulit. Kemudian lanjutannya adalah dengan menggunakan toner, tapi toner juga dia tidak wajib, opsional, boleh aja. Setelah itu apalagi essence sama serum ya, kalau mau boleh, kalau enggak nggak apa-apa. Dalam hitungan kayaknya nggak nyampe 1 menit juga itu sudah kering. Tetapi karena kulit saya dalam kategori kering, artinya kulit saya itu termasuk kulit yang kering, jadi agak perlu tambah ekstra lagi. Selanjutnya saya akan kasih moisturizer. Moisturizer di sini saya pilih, saya nggak boleh sebutin brand ya, tapi saya kasih bentuknya krim. Jadi cream moisturizer, namanya aja moisturizer. Moisturizer berarti dia akan berfungsi untuk memberikan kelembaban pada kulit. Jadi setelah tadi saya pakai cuci muka, kemudian saya tidak pakai toner, saya lanjutkan dengan penggunaan essence, itu juga tidak wajib sebetulnya. Lalu saya lanjutkan serum dan sekarang moisturizer. Nah, step cleanser dan moisturizer itu yang sebaiknya dipakai. Jadi saya oleskan moisturizer. Oke. Setelah moisturizer dengan bahan dasar krim dioleskan ke wajah, biasanya wajah akan terasa jauh lebih lembab lagi dibandingkan tadi pada saat penggunaan essence maupun penggunaan serum. Kita tunggu beberapa menit sampai dia meresap. Jadi saya refresh lagi. Yang wajib dilakukan adalah membersihkan wajah dengan facial cleanser. Pilihlah sesuai dengan sesuai dengan jenis kulit teman-teman semua. Setelah memakai cleanser, sebetulnya step lanjutannya bisa langsung lompat ke moisturizer. Tetapi kalau mau menggunakan toner, silakan pilih juga toner yang sesuai. Lihat kandungan bahan aktifnya. Toner bisa mengandung witch hazel yang fungsinya mengurangi minyak, atau toner juga fungsinya bisa menyegarkan karena dia biasanya cair gitu ya. Apalagi kalau ditaruh di kulkas dulu dingin. Terus sudah gitu bisa juga toner fungsinya mencerahkan light, misalnya dalamnya dikasih niacinamide atau dalamnya dikasih AHA untuk sedikit dia keratolitik atau mengangkat sel kulit mati, atau bisa juga mengandung BHA. Kemudian jadi itu tidak wajib tuh toner. Terus lanjutan berikutnya kalau mau pakai essence boleh. Essence terus sama serum bedanya apa? Serum itu lebih kental dibandingkan dengan essence dengan bahan aktif yang bisa aja sama. Kebetulan tadi saya pakai essence yang isinya AHA dan saya lanjutkan dengan menggunakan serum yang isinya vitamin C dan E. Oke, saya sudah lanjutkan juga menggunakan moisturizer. Moisturizer yang saya pakai base-nya krim. Jadi moisturizer pasti akan lebih membuat kulit lebih lembab dibandingkan step tadi hanya menggunakan essence ataupun serum. Nah,
Step yang selanjutnya adalah saya akan menggunakan sunscreen. Sunscreen ini yang saya pilih base-nya juga krim. Oke. Saya pakai sunscreen. Kebetulan sunscreen yang saya pilih ini sudah ada sedikit warnanya. Teman-teman sih bebas ya mau pakai sunscreen apapun, tetapi karena saya tidak suka memakai bedak, jadi saya tidak sukanya pakai sunscreen yang udahlah ada warnanya aja sekalian, saya nggak usah pakai bedak. Oke, ini sunscreen sebagai tahapan yang terakhir. Sunscreen yang dipilih juga berdasarkan kulit teman-teman ya. Kadang-kadang sunscreen ada yang lebih creamy sekali, ada yang lebih light, yang agak sedikit lotion. Kalau kulitnya memang kering, pilihlah yang bener-bener base-nya adalah water in oil, jadi lebih lembab terasa di kulitnya. Oke, jangan lupa pengaplikasian sunscreen itu sebaiknya sekitar 30 menit sebelum kita beraktivitas. Karena saya akan keluar nih, matahari masih lumayan terang, terus cahayanya juga masih cukup terik. Saya belum lihat indeks UV-nya berapa sore ini, tapi karena saya tadi pengen lari sore atau jalan sore, makanya saya mulai mengaplikasikan beberapa hal di wajah saya. Oke, sudah selesai. Setelah sunscreen, teman-teman semua apakah bisa mau memakai bedak, silakan. Tapi karena saya tidak suka pakai bedak, biasanya udah selesai sampai pakai sunscreen dan saya bisa beraktivitas. Kalau saya perlu makeup lebih lagi, boleh pakai barulah kita bermakeup dengan menggunakan eyebrow gitu ya. Biasanya saya cuma sisir saja. Kemudian kalau misalnya memang ada yang perlu pakai makeup lain, mau memakai eyeshadow atau mau pakai blush on, silakan. Tapi karena hanya untuk jalan sore saja, rasanya kalau saya sih tidak perlu, cukup begini saja. Yang penting perlindungan terhadap cahaya matahari yang jam segini juga UV indexnya agak kuat. Nah, sebenarnya summary-nya adalah yang wajib kita lakukan untuk menjaga kesehatan kulit adalah yang pertama, untuk wajah ya, lakukan pembersihan wajah dengan menggunakan facial cleanser atau pembersih wajah yang sesuai. Paling sering adalah digunakan sabun dengan pH sesuai dengan kulit sekitar 5,5. Kemudian setelah facial cleanser, kulit dikeringkan, yang wajib lagi adalah menggunakan moisturizer. Setelah moisturizer, yang wajib lagi digunakan adalah sunscreen. Nah, itu adalah untuk memproteksi kita terhadap efek tidak baik dari sinar matahari. Jadi 3 hal ini aja yang penting. Dan kalau misalnya malam, apalagi yang penting? Malam yang penting adalah tentunya facial cleanser lagi, kemudian bisa dilanjutkan dengan menggunakan moisturizer untuk malam supaya kulitnya tidak kering. Tetapi kalau misalnya ada pertanyaan, kalau menggunakan exfoliator gimana dong? Atau exfoliation yang untuk supaya sel kulit matinya terangkat, itu boleh aja, tapi nggak usah dilakukan setiap hari, seminggu sekali cukup. Nah, untuk penambahan mau pakai toner, mau pakai essence, atau mau pakai serum, itu sebetulnya opsional, tidak mesti harus dipakai. Intinya sih itu, kalau mau memakai bedak silakan setelah menggunakan sunscreen. Jadi setelah menggunakan sunscreen, touch up memakai bedak silakan saja. Tetapi jangan kebalik, pakai bedak dulu baru pakai sunscreen ya. Dan sunscreen pun kalau misalnya kita expose matahari cukup kuat, jangan lupa di reaplikasi setiap 2 jam untuk mempertahankan proteksinya. Oke, rasanya itu aja, karena sebetulnya pengen ngobrol singkat dan ringan saja sama teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Jadi daily routine how to treat your skin, become healthy skin, itu mudah-mudahan tersampaikan pesannya. Terima kasih banyak. Kalau saya sapa dulu yang sudah join, terima kasih banyak. Ini wah, ini ada yang request bareng nge-live nih. Masih ada yang mau nge-request bareng nge-live atau oke. Ya, makasih ya udah join ya. Mbak Khalifah, Mbak Yuli, Nesya, Pira Kopler, Adi Sutisna. Dan sebenarnya saya pengen tanya deh,
lebih suka dibikin live begini atau dibikin edukasi berupa slide di posting ya? Kalau ada yang mau kasih info silakan. Apa lebih suka live informasinya dengan live begini atau lebih suka kalau saya buatkan slide lalu saya posting di feed? Ini ada pertanyaan. Berlisik, kalau mukanya jerawat gimana cara ngilanginnya, kayak gimana? Tentunya jerawatnya tergantung seperti apa ya. Nah, menghilangkannya perlu penggunaan terapi. Oke, iyalah ini terapi yang tepat untuk jerawatnya itu apa? Itu rasanya perlu konsultasi lebih detail cara menghilangkan jerawatnya. Ya, pakai agak terpaus pakai tretinoin ya, juaraku sekali. Oke, ya malam juga perlu kita pakai kalau udah seusia saya biasanya malam sudah mulai menggunakan krim malam. Nah, kandungan krim malam itu apa? Yang paling light adalah mengandung moisturizer untuk melembabkan. Tetapi kalau udah usianya seperti saya, ya biasanya saya memakai bahan-bahan yang sifatnya eksfoliasi. Eksfoliasi itu artinya mengangkat sel kulit mati supaya sel kulit matinya keangkat sehingga turnover rate dari selnya itu kembali membaik lagi sehingga kulitnya nggak kelihatan kusam. Oke, postingan gampang tenggelam, jadi live aja ya, kemudian poster. Oke, Mbak Yus, aku akan terima kasih.